Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 32. Aku menertawakanmu. Merasakan kekuatan tangan Thomas Kin, pria itu tercengang, dan lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Dia merasakan Thomas Kin mencubit bahunya, dan beberapa jarinya seperti menjepit ke celah tulang. Jika dia mengerahkan sedikit kekuatan, lengan ini akan lumpuh. Dengan pengalamannya berkelahi dan membunuh sepanjang tahun di lapangan, dia bisa merasakan bahwa pria di depannya itu tidak mudah. Kamu, apa yang kamu lakukan? Bos aku dilumpuhkan oleh pusat medis kalian, memang kalian masih ingin menyangkalnya. Saat Imelda Y mendengarnya, dia mengerutkan kening. Yang kalian bicarakan apakah Tuan Samuel Duan? Benar, Kak Samuel kemari terakhir kali datang menemui dokter, dan setelah kembali ke rumah, dia tidak bisa bangun. Kalian tidak bisa lepas dari hubungan ini. Imelda Y tampak serius. Terakhir kali Pak Duan datang, aku yang meracik obat untuknya sesuai resep. Pak Duan terus meminum obat ini, seharusnya tidak ada masalah. Ketika Mateo Liu mendengarnya, dia dengan cepat menambahkan. Dengar tidak? Dia yang salah meracik obatnya sehingga Kak Samuel kalian bermasalah. Itu semua tanggung jawabnya, bukan aku. Meskipun pria kulit hitam itu ditekan pundaknya oleh Thomas Kin, dia tetap terlihat dingin. Jika ada yang salah dengan Kak Samuel, kalian semua tidak bisa lari. Thomas Kin mengerti, orang-orang ini sepertinya tidak datang untuk mencari kesalahan dengan sengaja, pasien sepertinya ada masalah. Imelda, apakah obatnya kamu yang racik? Kak Thomas, ya betul, aku meraciknya sesuai resep, sama sekali tidak salah. Imelda Y tidak tahu banyak, dia hanya sekedar bisa membaca dan memahami resep secara dangkal, jadi dia meracik obat dengan takaran tepat sesuai resep, dan tidak berani membuat perbedaan. Thomas Kin melepaskan tangan dan menatap pria berbaju hitam itu. Kalau begitu, bawalah aku untuk melihatnya. Pria berbaju hitam itu menggerakkan bahunya yang mati rasa, memandang Thomas Kin dengan kagum dan segan, dan mendengus dingin. Kalian lebih baik bisa menyembuhkan kakak aku. Thomas Kin dan Imelda Y keluar dari klinik dan masuk ke dalam mobil. Beberapa pria menyeret Mateo Liu keluar. Mengemudi van datang ke area villa di pinggiran barat dan memasuki sebuah rumah besar. Harga rumah di sini sangat mahal, dan punya uang juga sulit untuk membelinya. Yang bisa tinggal di sini pasti orang kaya atau mulia. Tampaknya, Kak Samuel, yang dibicarakan bukanlah orang biasa. Berjalan ke dalam villa mewah, ada banyak orang yang duduk di dalam, ada yang berjubah panjang dan ada yang berjas putih, sepertinya ada tabib dan juga dokter. Samuel Duan memiliki status yang luar biasa, dan telah mengalami sakit kepala selama bertahun-tahun, namun tidak juga sembuh setelah berobat pada para dokter terkenal. Tetapi ketika datang ke Mateo Liu, dengan mengandalkan resep Mateo Liu, tertahan sakit kepalanya, jadi dia sering pergi ke sana untuk mendapatkan obat. Tanpa diduga, kemarin sakit kepala Samuel Duan tiba-tiba bertambah parah, dia berguling-guling di lantai kesakitan, dan tidak berdaya saat tiba di rumah sakit. Sakitnya menusuk jantung, dan bila sudah tak tertahankan, Samuel Duan akan menjadi gila dan memukuli orang. Jadi bahkan tidak bisa menginap di rumah sakit, terpaksa pulang dan mengundang dokter datang. Para dokter di sini tak berdaya, seorang lelaki tua berjanggut dan berjubah duduk di samping Samuel Duan, mengelus jenggot dan memeriksa denyut nadinya. Tabib Dewaning, tidak masalahkan penyakit kakak aku. Tabib Dewaning menggelengkan kepalanya dan tidak membuka matanya. Hati sangat panas dan kuat sedangkan ginjal dingin dan lemah.
Diperlukan untuk mengkonsolidasikan esensi dan mengisi kembali energi. Aku bisa memberikan resep, tetapi tampaknya sulit bagi pasien untuk meminum obat ramuan dalam kondisi ini. Aku memiliki beberapa pil racikan sendiri, tapi harganya sedikit lebih mahal. Adik Samuel Duan cepat-cepat berkata, Tabib Dewaning tidak perlu khawatir, uang bukanlah masalah. Tabib Dewaning mengangguk, melepaskan pemeriksaan denyut nadinya, dan mengeluarkan labu kecil dengan beberapa pil di dalamnya. Pil ramuanku ini direbus dengan bahan herbal seperti silvestris, akar pisang raja, dan aconitum yang akan meleleh di mulut, sangat cocok untuk penyakit Pak Duan. Pil dari labu ini sebenarnya tidak boleh dijual, namun memandang status Pak Duan, maka aku hanya mengambil harga modal dari kalian seharga 2 juta yuan. Set. Semua orang menarik napas. Pil-pil ini harganya 2 juta yuan. Ini memang Tabib Dewaning, berani membuka harga semahal ini. Jika mereka berani minta harga semahal itu, pasti akan dianggap penipu. Thomaskin mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu. Suaranya tidak keras, tapi semua orang mendengarnya. Cibiran ini tiba-tiba dan penuh ejekan. Tabib Dewaning mengerutkan kening memandang Thomaskin, dan berkata dengan dingin. Kamu baru saja tertawa, apa maksudmu? Suasana tiba-tiba menjadi serius. Tabib Dewaning berbicara dengan nada kemarahan yang jelas. Bocah ini tidak melihat waktu, ketika Tabib Dewaning baru saja selesai berbicara, kamu membuat suara mengejek di sini. Bukankah ini mencari kematian? Kalau itu mereka, mungkin belum terlambat untuk minta maaf secepatnya. Toh itu hanya anak muda, Tabib Dewaning akan mengabaikannya jika suasana hatinya sedang senang. Begitu Tabib Dewaning perhitungan, amarahnya tidak bisa ditanggung oleh pemuda berusia 20 tahun. Dengan mata terfokus, Thomaskin melirik Tabib Dewaning dengan jijik, dan berkata, Aku menertawakan kamu bodoh. Bersambung.